Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh soleha bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya nak. Amin. Hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Dila dalam pembelajaran tematik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya sama-sama kita melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak soleh soleha, hari ini kita akan belajar tematik kegiatan malam hari. Silakan dibuka bukunya halaman 139. Nah anak soleh soleha, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira anak soleh dan soleha bisa melihat suasana seperti ini kapan ya? Ya, suasana seperti ini dapat kita lihat yaitu di malam hari. Nah, anak soleh soleha, ada yang tahu tidak ciri-ciri malam hari? Ciri-ciri malam hari yang pertama yaitu matahari sudah terbenam, langit tampak gelap. Kemudian suasana pun sepi ya. Lalu yang ketiga, anak soleh dan soleha juga bisa melihat bulan dan juga bintang yang ada di langit. Yang keempat yaitu lampu-lampu mulai dinyalakan karena jalan sudah mulai gelap ya. Lalu yang kelima, udara malam terasa dingin. Nah, inilah ciri-ciri malam hari ya. Nah, anak soleh soleha, kegiatan apa saja ya yang bisa dilakukan di malam hari? Iya, yang pertama adalah sholat. Nah, anak soleh dan soleha, biasanya pada malam hari kita akan melaksanakan yang namanya sholat maghrib dan juga sholat isya ya. Nah, sholat maghrib dan isya bisa kita lakukan secara berjamaah bersama keluarga ya. Nah, anak soleh soleha bisa mengajak orang tuanya ya, kakak ataupun adik untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholatlah dengan khusyuk ya, tidak bermain-main. Nah, setelah sholat jangan lupa membaca doa ya. Doa orang tua, kita doakan kedua orang tua kita supaya sehat ya, murah rezekinya. Lalu jangan lupa kita berzikir dan juga bersolawat ya. Dan selepas sholat juga anak soleh dan soleha juga bisa mengaji ya, murojaah hafalan-hafalannya yang ada di sekolah ya, dihafalkan di rumah ya, biar hafalannya juga bisa semakin banyak. Nah, kemudian kegiatan malam hari yang selanjutnya yaitu makan malam. Nah, anak soleh dan soleha bisa makan malam bersama keluarga. Makanlah dengan yang baik ya, dengan sopan. Dan juga jangan lupa makannya berdoa terlebih dahulu. Nah, anak soleh dan soleha sudah hafal semua ya doa makan? Iya, pastinya sudah hafal ya. Makan juga jangan terburu-buru ya. Nah, anak soleh dan soleha juga jangan lupa bersyukur. Bersyukur dengan apa yang sudah dimasak oleh mama ya di rumah. Kita tidak perlu makan yang mewah ataupun yang mahal ya, tetapi kita cukup bersyukur dengan makan yang sederhana ya. Makan yang sederhana juga ditemani dengan keluarga akan menciptakan sebuah keharmonisan dalam keluarga. Nah, selanjutnya yaitu menonton televisi. Nah, menonton televisi juga dapat menjalin keharmonisan ataupun keutuhan sebuah keluarga. Nah, anak soleh soleha, pilihlah tontonan juga yang sesuai dengan anak soleh dan soleha ya. Nah, anak soleh dan soleha, kegiatan malam hari selanjutnya yaitu belajar. Nah, anak soleh dan soleha bisa mengulang kembali pembelajaran yang telah yanda bunda, ser ataupun ustazanya ajarkan di sekolah ya, dapat diulang kembali di rumahnya. Biar nanti besok-besok kalau ditanya sama yanda bundanya, anak soleh dan soleh bisa menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Nah juga kalau dengan mengulang pembelajaran anak soleh dan soleha cepat mengingat ya, tidak lupa pembelajaran telah diberikan ya, dan juga nanti saat ujian juga bisa menjawab soal ya, soal ujiannya.
Nah, selanjutnya yaitu tidur. Nah, tidurlah di bawah jam 9 malam, jangan terlalu malam tidurnya. Ya, setelah selesai mengerjakan tugas sekolah ya, menyiapkan buku pelajaran dan juga alat tulis ya. Nah, jangan lupa anak soleh dan soleha bergegas untuk tidur. Cucilah kaki, tangan ya, gosok giginya jangan lupa. Lalu membaca doa sebelum tidur. Nah, tentunya anak soleh dan soleh sudah hafal semua ya doa sebelum tidur ya. Nah, jangan lupa membaca doa juga sebelum tidur ya, biar tidurnya nyaman ya, dan juga tidak bermimpi buruk. Selanjutnya yaitu ronda malam. Nah, ronda malam juga sangat diperlukan ya di setiap perumahan demi keamanan tempat tinggal kita ya. Nah, anak soleh dan soleha biasanya bapak-bapak ya akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya untuk berkeliling perumahan ya. Nah, berkelilingnya akan dilakukan secara menyebar ya. Nah, menyebar di setiap gang dan juga jalan yang ada di perumahan. Nah, mereka akan menjaga keamanan tempat tinggal kita ya. Nah, selanjutnya yaitu tata tertib di malam hari. Nah, yang pertama yaitu sholat. Nah, anak soleh dan soleha jangan lupa melaksanakan sholat maghrib ya, ataupun sholat isya-nya ya secara berjamaah. Sholatlah dengan tepat waktu ya, dengan khusyuk ya, jangan bermain-main ya. Selanjutnya yaitu setelah maghrib, anak-anak biasakan juga belajar dan mengaji serta mengerjakan PR. Nah, biasakan juga anak soleh dan soleha mengaji ya, mengaji dibaca Al-Qur'annya ataupun Iqra-nya. Nah, bagi anak soleh dan soleha yang belum Al-Qur'an ya, bisa mengaji Iqra-nya ya, diulang kembali Iqra-nya ya, huruf hijaiyahnya dibaca kembali ya. Nah, selanjutnya juga belajar. Nah, anak soleh dan soleha belajar juga ada aturannya. Nah, gimana? Nah, aturannya yaitu membaca buku jangan terlalu dekat. Kemarin sudah Bunda ajarkan kan, kalau membaca itu aturannya yaitu 30 cm. Kenapa? Supaya mata kita tidak rusak ya, dan juga menulis juga perlu ya, menulis juga perlu ada aturannya. Nah, menulis juga biasakan jangan tidur-tiduran ya. Supaya apa? Supaya juga sehat matanya. Nah, jadi anak soleh dan soleha mulai sekarang ya, kita harus menjaga mata kita ya, menjaga kesehatan kita. Oke. Selanjutnya yaitu makan malam. Nah, makan malam juga ya. Oke, makan malam juga ada aturannya. Makan malam juga jangan terlalu malam. Nah, makanlah yang ringan saja ya, karena kita kan sudah tidak bekerja terlalu berat lagi ya. Jadi makanlah yang ringan saja dan juga makan yang santun dan rapi ya. Dan jangan berbicara. Lalu kemudian menonton televisi. Nah, menonton televisi juga ada aturannya anak soleh dan soleha ya. Menontonnya jangan terlalu dekat, ya, jangan juga terlalu jauh, yang sedang-sedang saja ya, dan tidak merusak matanya. Nah, pilihlah juga tayangan yang sesuai dengan anak soleh dan soleha, dan juga didampingi oleh orang tuanya agar lebih aman ya. Oke, selanjutnya adalah tidur. Nah, anak soleh dan soleha, sebelum kita tidur, pastikan juga kita mengunci pintu ya, jendela ya. Ajak papanya atau kakaknya ya untuk memeriksa rumahnya ya, apakah sudah dikunci ya. Nah, karena kenapa anak soleh dan soleha ya, takutnya nantinya ada orang yang tidak dikenal ataupun orang jahat ya masuk ke rumah kita. Nah, maka dari itu sebelum tidur pastikan semuanya dikunci ya. Nah, kemudian anak soleh dan solehah ya, sebelum tidur juga
Biasakan untuk cuci kaki ya, cuci tangan, gosok gigi juga ya. Nah, kemudian baru baru tidur dan membaca doa. Nah, anak soleh dan soleh sudah hafal semua ya bacaan doa sebelum tidur. Oke, tentunya sudah hafal ya. Iya. Nah, inilah anak soleh dan soleha tata tertib di malam hari ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini ada membaca teks ya. Silakan ya anak soleh dan soleha. Oke, dibuka buku tematiknya. Halaman 143. Nah, di sini udah ada teks bacaan ya. Kita baca sama-sama ya. Tugas utamaku. Belajar adalah tugas utamaku. Setiap malam aku selalu belajar. Mula-mula aku mengulangi pelajaran sebelumnya untuk memastikan bahwa semua materi telah kupahami. Semua tugas rumah pun kuselesaikan. Kala menemui kesulitan, aku bertanya kepada siapa saja yang mungkin bisa. Selanjutnya, aku mempelajari materi yang akan diajarkan agar tidak terlalu asing untuk memahaminya. Kadang-kadang aku belajar kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Belajar kelompok sangat menyenangkan karena dapat bertanya jawab dan saling membantu. Nah, anak soleh dan soleha, dari teks yang telah Bunda bacakan tadi bahwa belajar itu merupakan tugas utama anak soleh dan soleha ya. Setelah Yanda Bunda memberikan materi ataupun tugas di sekolah, nah anak soleh dan soleha dapat mengulangnya kembali di rumah ya, mengulangi pembelajaran yang telah Yanda Bunda berikan di sekolah. Nah, apabila menemui kesulitan, nah anak soleh dan soleha bisa ya bertanya kepada mamanya atau kakak ya ataupun papanya di rumah ya. Nah, bisa juga anak soleh dan soleha bertanya kepada teman di sekolahnya saat di sekolah ya. Kalau nggak ngerti ya, belum mengerti bisa ditanyakan sama temannya ya. Nah, bisa juga dibuat dengan tugas kelompok ya bersama temannya ya atau belajar kelompok ya. Nah, agar bisa saling membantu saat belajar ya. Nah, jadi materi yang tidak bisa tadi dapat dimengerti oleh anak soleh dan soleha ya. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya belum mengerti menjadi mengerti. Oke, anak soleh dan soleha bisa ya. Oke, di sini kita akan lanjut belajar menyusun kalimat. Nah, di sini Bunda sudah punya kalimat, tetapi belum disusun ya, masih acak ya kalimatnya ya. Oke, di sini ada kata lampu orang banyak menyalakan. Nah, mari kita susun menjadi sebuah kalimat yang benar. Nah, coba. Oke, banyak orang menyalakan lampu. Iya, pinter. Oke, lanjut. Hari, malam, keadaan gelap. Nah, coba kita susun. Iya, keadaan malam hari gelap. Iya, pinter ya. Bisa ya, Nak ya? Selanjutnya adalah menyalin tulisan. Oke, di sini Bunda sudah ada kalimat. Keluargaku biasa makan malam bersama. Nah, anak soleh soleha untuk menyalin sebuah tulisan ya. Di sini sudah ada kalimat ya. Nah, di awal kalimat juga harus diawali dengan huruf ini ya, huruf besar ya atau huruf kapital ya. Kemudian kalimat juga diakhiri dengan tanda titik. Nah, jadi kita perhatikan. Nah, di sini keluargaku, K-nya yang besar ya. Nah, jadi kita tulis seperti ini. Iya, K-nya besar jadi tulis keluargaku biasa makan malam bersama. Jangan lupa dikasih titik ya di setiap akhir kalimat. Oke. Selanjutnya, setiap malam aku selalu belajar. Nah, sama seperti tadi. Ya, S-nya besar ya. Kita pindahkan saja, kita salin ya. Setiap malam aku selalu belajar. Oke, seperti ini ya, bisa ya. Oke, lanjut. Aku anak yang rajin belajar. Nah, bagaimana cara kita menyalinnya? Nah,
A-nya besar ya, di awal kalimat ya. Aku anak yang rajin belajar. Nah, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, semua mata pelajaran aku suka. Nah, sama ya, S-nya besar. Semua mata pelajaran aku suka. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Oke, sampai sini bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa ya? Nah, sekarang tugasnya adalah anak soleh dan soleha adalah menceritakan kegiatan yang biasa dilakukan di malam hari. Kemudian divideokan dan dikirimkan ke Bunda Adila ya. Oke, bisa ya anak soleh dan soleha? Bunda tunggu tugasnya. Oke, terima kasih anak soleh dan soleha. Tetap semangat ya. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you anak soleh dan soleha.